Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, khususnya dalam memelihara ikan cana, yaitu ikan cana maru ya teman-teman. Dan yang saya alami sendiri ya, selama beberapa tahun ini pelihara cana maru ya. Jadi saya itu sambil mengamati tumbuhnya atau proses tumbuhnya bunga pada ikan cana maru ya. Dan dari ikan cana maru yang saya pelihara ini, saya menarik kesimpulan setelah sekian lama ya, apa saja faktor yang bisa mempercepat tumbuhnya cabung pada ikan cana maru ya teman-teman. Dan yang sudah jadi cabung cepat pecah menjadi bunga ya teman-teman. Dan untuk video kali ini, jika teman-teman ingin mencoba silahkan dicoba. Jika teman-teman ada yang sedang menjalani treatment yang sama dengan yang akan saya bahas di video kali ini, silahkan dilanjutkan ya. Siapa tahu ikannya sama dengan ikan punya saya yang memang dengan treatment ini cocok dan membuat ikan-ikan saya ya, khususnya ikan cana maru itu cabungnya banyak ya teman-teman. Atau ya bisa dibilang walaupun secara berangsur tapi berprogres ya teman-teman. Jadinya tidak jalan di tempat dan tiap minggunya itu ada perubahan terus menerus dan semakin bagus ya tentunya. Nah, oke, treatment apa yang saya gunakan untuk menaikkan cabung dan menjadi bunga ya teman-teman? Langsung saja kita sambil lihat ikannya, nanti saya akan jelaskan. Dan treatmentnya sangat simpel, sesimpel-simpelnya ya. Nah, oke teman-teman, saya sudah berada di depan tank ikan cana marunya ya. Yang sekarang ini cana marunya sudah berukuran 28 cm ya. Dan ini untuk cabung ada yang bilang ukuran 30 ke atas itu baru keluar ya. Ada yang masih kecil juga sudah keluar cabungnya ya. Dan ada juga yang memang ukurannya kecil tetapi ikannya sudah tua ya, jadinya umurnya itu sudah pantas untuk keluar cabung ya teman-teman. Dan teman-teman tahu sendiri ikan ini yang saya treatment dari mulai treatment pakan jangkrik, ulat tongkong sama ikan cere ya, sampai saya treatment dengan pakan dari Bang Fish Aquatic, terus saya treatment dengan dedaunan yaitu daun pisang dan daun ketapang juga saya pernah ya treatment ikan ini. Dan teman-teman mungkin tahu ya seperti apa perjalanannya ikan ini yang saya tidak pelit-pelit untuk kasih makan ya. Dan sekarang pun tuh perutnya teman-teman bisa lihat, perutnya sedang besar ya, karena saya habis kasih ikan wader 2 ekor untuk ikan ini ya, untuk menu makan malamnya. Karena ini sedang berhenti saya treatment untuk bagian warna ya, karena kemarin pakan dari Bang Fish Aquatic sudah membuat saya lumayan puas ya, karena ikannya sudah kuning keoren-orenan, bukan kuning pisang lagi ya teman-teman. Dan sedikit saya akan perlihatkan dulu untuk cabungnya supaya teman-teman tahu posisinya sekarang. Nah, itu dia tuh, bahkan sudah ada yang menjadi bunga ya. Dan ini untuk sebelah kanannya. Nah, itu dia ya. Dari bawah sampai ke atas ya, bukan dari garis tengah tubuh ke bawah ya. Ini sudah sampai ke atas sekarang tuh. Dan dari bar belakang sampai ke depan ini sudah ada cabung ya. Dan bahkan di bagian tutup insang ya, itu sudah ada cabung tuh. Ada 1 2 3 4 5 6. Yang sebelah sini juga ada ya teman-teman. Nah, jadi treatment apa yang saya gunakan untuk ikan ini?
treatmentnya itu sangat simpel, sesimpel-simpelnya ya. Dan untuk susunannya sendiri, saya treatment ikan ini bukan dari bunganya dulu ya, tapi dari warnanya dulu. Nah, kenapa saya treatment dengan cara menaikkan warna dulu dibandingkan dengan menaikkan bunga? Padahal bunga lebih lama dan lebih susah ya, karena treatment bunga yang saya terapkan pada ikan ini memang bisa dilakukan secara santai ya teman-teman, tidak dibarengi dengan rasa tidak sabaran ingin menaikkan warna ya. Jadi seiring berjalannya waktu, ikan ini saya sambil treatment juga di bagian bunga ya, selain di bagian warna. Dan untuk yang treatment bunga dulu biasanya itu warna belakangan ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita juga didorong oleh rasa ingin mempunyai ikan yang berwarna kuning juga ya. Jadinya kita tidak sabaran untuk treatment bunga, dan juga kita tidak bisa melakukan treatment warna ketika treatment bunga ya. Dengan catatan memang treatment tersebut treatment yang sangat susah untuk digabungkan ya teman-teman. Untuk bagian treatment bunga dan treatment warna itu berbeda atau berbanding terbalik ya. Berbeda dengan ikan ini yang akan saya kasih tahu ya ke teman-teman yang suka menonton channel saya. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi treatmentnya untuk ikan ini yang sudah saya buktikan dan sudah saya alami selama ini ya. Dan buktinya teman-teman juga yang mengikuti konten saya dari dulu, ketika ikan ini masih seukuran kelingking sampai sebesar ini ya. Treatmentnya cukup simpel teman-teman. Jadi saya itu treatment warna dulu dengan air daun ketapang, terus dengan air daun pisang segala macam ya. Dan yang saya dapatkan dari daun pisang itu sebetulnya memang baharnya yang lebih pekat ya. Dan untuk selanjutnya, bagaimana cara saya treatment warna tapi bunganya juga ikut naik ya. Yang pertama itu, tempatkan tank kita di tempat yang memang cahaya matahari dari luar itu bisa masuk ke rumah ya teman-teman. Bukan di tempat misalkan di kamar yang memang siang hari tanpa ada lampu, itu biasanya cenderung gelap ya. Nah, diamkan di tempat yang walaupun nggak ada lampu rumah dan lampu akuarium, tanknya bisa kelihatan terang ya teman-teman, atau ikannya masih bisa kelihatan ya kalau siang hari tanpa dihidupkan lampu akuarium dan tanpa dihidupkan lampu rumah, itu bisa kelihatan ya si ikannya. Yang pertama itu mungkin hampir sama dengan treatment galon dan bisa di luar ruangan ya teman-teman, ataupun menempatkan tank di luar rumah ya. Kalau misalkan lebih mudahnya memang ditempatkan di luar rumah, tetapi kita tidak tahu sifat manusia satu-satu ya teman-teman. Kadang ada yang usil, ada yang iri juga, terus ada yang ingin ngambil juga ya teman-teman. Jadi lebih aman memang di dalam rumah yang memang cahayanya seperti yang saya sebutkan tadi ya, yaitu masuk cahaya dari luar. Dan jika lampu akuarium dan lampu rumahnya mati, itu si ikan masih bisa kelihatan dengan cahaya matahari dari luar ya. Nah, itu saya rasa lebih aman dan kita lebih tenang juga untuk meninggalkan si ikan ya teman-teman, jika keseharian kita harus bekerja ya, tidak di rumah terus ya. Dan untuk yang kedua ya, yang teman-teman harus terapkan juga, yaitu treatment ikan dengan pakan ya teman-teman, bukan dengan daun ketapang atau di treatment blackwater ya. Karena yang saya tahu juga ilmu dari teman-teman yang lain, kiper-kiper Cana Maru yang sudah senior, itu kalau ingin mempercepat
mutasi ikan cana maru keluar cabung dan juga menjadi bunga ya, itu harus di air yang bening katanya. Dan saya juga setuju karena masuk ke logika saya ya teman-teman. Karena kalau misalkan treatment black water ya, atau air yang kita kasih daun ketapang jadi airnya kecoklatan, nah itu si cahaya susah untuk menembus ke si ikan ya, tidak terlalu kena mungkin ya ke si ikan, karena memang air yang menjadi hitam karena daun ketapang ya teman-teman. Jadi misalkan cahaya itu kita anggap 100% kalau di air bening bisa kena ke si ikan, dan kalau misalkan di air daun ketapang itu kemungkinan besar 50 atau 70% ikan masih bisa kena cahaya ya, dan 30%-nya lagi berkurang ya teman-teman untuk keefektifan cahaya yang bisa diserap oleh ikan ya. Dan untuk cara yang ketiga yaitu lampu akuarium yang saya hidupkan untuk membantu sinar matahari ya teman-teman. Karena sinar matahari kalau akuarium kita di dalam ruangan pasti akan sedikit berkurang ya, tidak seperti di luar ruangan. Jadi saya tambah juga dengan lampu akuarium yang saya hidupkan dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi setiap harinya ya, dan saya matikan jam 10 malam ya teman-teman. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang pas ya, dan saya masih ingat sampai hari ini ya, saya belum pernah mematikan lampu akuarium seharian penuh ataupun mematikan lampu akuarium di jam 6 jam 7 sore ya teman-teman, atau jam 6 jam 7 malam. Dan hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat mungkin kemajuannya di minggu-minggu sebelumnya ketika saya sering update ikan ini. Cabungnya masih bisa terhitung, dan setiap minggunya hitungannya itu nambah-nambah terus, dan saya buktikan juga dengan rekaman kamera ini ya teman-teman. Jadi teman-teman juga tahu, bisa melihatnya dan terbukti ya teman-teman. Dan untuk lampunya sendiri yang saya pakai di akuarium ini, di treatment yang saya gunakan untuk treatment ikan cana maru ini, yaitu lampu yang berwarna putih ya. Nah itu dia tuh, lampu warna putih yang cahayanya ya lumayan lah. Nah itu di belakang juga kelihatan tuh, tidak ada warna biru-birunya ya. Nah, warna putih supaya lebih efektif lagi untuk treatment bunga ya, untuk penambah pencahayaan yang dibutuhkan oleh ikan cana maru ya. Jadi kalau kita ingin treatment bunga dan juga warna sekaligus, itu sebetulnya sangat mudah sekali ya. Jadi airnya itu bisa di air yang bening dengan cara treatment dengan pakan ya, karena pakan sudah banyak yang jual dan tergantung kecocokan kita ya untuk jenis pakan. Jadi saya sudah buktikan beberapa jenis pakan yang efektif untuk menaikkan warna ikan cana maru, dan ikannya itu yang ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih saja mana yang cocok dengan ikan cana maru punyanya teman-teman ya di rumah, karena setiap ikan pasti beda-beda ya teman-teman. Dan untuk perubahannya tidak akan sama juga ya. Kalau misalkan yang ini 1 bulan sudah seperti ini, punya teman-teman bisa lebih ataupun bisa kurang ya dari ini hanya sebagai patokan ya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah treatment dengan pakan, pasti teman-teman itu airnya bening ya, tidak menggunakan daun ketapang, kecuali memang teman-teman treatment dengan pakan dibarengi dengan daun ketapang ya. Sebetulnya itu lebih cepat lagi untuk warna, tetapi kalau kita ingin treatment bunga sekaligus ya, supaya lebih efektif lagi, tidak berlama-lama ya,
Nah itu sebetulnya bisa seperti ini ya teman-teman, saya sudah buktikan di ikan ini. Teman-teman yang setuju mungkin ya bisa dicoba ya, dan yang tidak setuju mohon maaf sekali ya. Ini hanya pengalaman saya saja yang saya bagikan untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan saran ya. Misalkan teman-teman mau ikannya di treatment langsung antara bunga dan juga warna sekaligus ya teman-teman. Dan ini tanpa doping bunga ataupun tanpa pakan yang bisa mempercepat menaikkan bunga dan menumbuhkan cabung ya teman-teman. Jadi ini pakannya saya hanya memakai pakan untuk menaikkan warna, dan untuk bunganya itu saya hanya sebisa mungkin treatment ikan ini dengan air yang jernih, terus tank yang saya simpan di ruangan yang masuk cahaya matahari ya, dan lampu yang saya hidupkan kurang lebih berapa jam ya, pokoknya dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 10 malam kadang lebih ya, untuk membantu memaksimalkan cahaya mataharinya, karena ini di dalam ruangannya bukan di luar ruangan. Nah oke teman-teman, itu saja untuk konten kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.